Bu Sri Mulyani, ini dengarkan ini. Bawa orang pajak bawa debt collector. Gebrak. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Nah, untuk bayar pajak memang kewajiban kita. Bayar. Lapor pajak, lapor. Kan kalau honor dari TV atau dari kerja, dari iklan dimanapun kan pasti udah potong pajak. Kan? Nah, kewajiban kita kan lapor pajak. Kan? Ya. Ya itu kita udah tahu, udah sadar itu, udah pastilah. Soimah nggak bakal lari kok, rumahnya jelas nggak bakal lari. Iya betul. Bisa dicari gitu. Jadi nggak bakal lari, jangan khawatir, bayar pasti bayar. Tapi perlakukanlah dengan baik, gitu loh. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Betul. Gitu, umpamanya Bi. Misal gini. Jadi semua bukti-bukti ini saya tak kumpulin Pak. Bukti potong pajak ya. Bukti terus atau misalnya gini, tahun 2015 ya. Jadi datang ke rumah orang pajak yang buka pagar tanpa kulon-kulon. Tiba-tiba udah di depan pintu, yang seakan-akan saya tuh mau melarikan diri. Yang pokoknya apa istilahnya? Yang saya dicurigai Arab pemeriksaan opo ngono lah. Pokoknya ya pakai ancaman-ancaman kayak gitu kan iya. biasanya. Saya kan menjelaskan saya ini pekerja seni, sing arep dicurigai opo. Yang saya dagel, honorariumnya jelas. Saya jelas kan? Iya kan? Kan udah pada potong pajak. Kita tinggal lapor. Iya, tinggal lapor. Jadi jangan diperlakukan seperti kowe maling, kowe kudu iki. Iya, tenang, sabar. Neng kok sike. Gitu loh. Ngomongnya kan pelan-pelan. Nah, pajak itu bayar orang-orang kayak gitu tuh honornya dari sebetulnya dari kita enggak ya? Iya dong. Kita membayar pajak itu untuk negara. Iya kan? Dari negara mereka dibayar untuk mahal. Mereka juga kan? Iya. Mereka dibayar mahal untuk ya berarti kan harusnya kalau mereka minta kita kan harusnya baik-baik toh. Sopan iya, harusnya. Sopan karena toh. Kita yang mau membayar, betul. Iya toh. Dan mereka hidup dari bayaran kita juga. Nek aku stres nek ngurusi nota, uripku kok apa setiap tahun kok ngurusi nota nggo pajak tok. Lah sing tak urusi iki banyak Betul. Engko nek aku ngomong iki, bojoku laporan iki gak percaya. Semua harus pakai nota. Lah utekku iki mosok kan ngurusi nota terus. Saya beli rumah harganya 430 juta. Udah lunas lah 430 juta. Kita ke notaris. Nggak deal dari perpajakan. Karena nggak percaya, rumah di situ harganya 650 juta. NJOP-nya. Menurut pajak. Orang BPN, orang pajak. Loh, tapi kan laku tuku iki 430, jadi dikira saya menurunkan harga. Padahal di dilane ono, kuwi notane ono. Nggak mungkin mosok Soimah kok tuku omah kok harga 430 juta. Lah emang ada ukurannya Soimah harus beli rumah harga berapa miliar gitu. Iya. Itu satu. Iya. Nah yang kedua ini yang terakhir ini yang pendopo ini yang selalu diuper-uper terus. Pendopo yang memang besar itu ya. Pendopo belum jadi. Udah dikelilingi udah orang pajak. Ditekani, diukur. Jendela jadi jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ngukuri pendopo Mas. Ki saka diukur, jendela diukur. Direkam Mas, dipotoni. Tak simpen fotone, sapa sek ngukur, sapa masih ada fotonya. Jadi akhirnya pendopo itu istilahnya appraisal. Nah, itu hampir 50 miliar. Edan. Padahal saya yang bikin aja itu belum tahu total habisnya itu piro wong kuwi urung rampung finishing, urung rampung total. Saya tuh belum tahu itu habis total berapa. Tapi orang pajak udah ngitung itu hampir 50 miliar. Nah, toh. Lah, di sisi lain saya sedih kok iso ngono, di sisi lain saya senengnya gini. Nek kuwi payu 50 miliar, tukunen aku bati, engko aku lagi bayar pajak. Lah aku bati toh, Pak. Pinter kowe. Nggih toh, tukunen nek payu 50 miliar. Itu kayak gitu. Terus yang terakhir ini, yang tahun ini, yang habis kejadian ini, segera bayar pajak. Bahasanya, pokoknya bahasanya tuh nggak manusiawi lah. Kayak ngoyak-ngoyak maling lah. Padahal itu Soimah yang sosok terkenal aja digitukan. Ini Maret ini. Padahal kan
Engko sikik to iki tak aku nang Jogja nota-notane sebagian Di Jakarta. Di Jakarta. Teni sik sabar. Di dagelan itu kan aku sering jadi juragan. Iya. Ya, karena image-nya kan karakternya Iya, sombong. iya. Sugih dadi dagelannya jenenge dagelan ya nggawa tas apa wis kondi ya saka kono saka Singapura saka apa saka blonjo saka iki tuku gunung gawe air terjun gawe bandara aku habis pulang dari Jogja bikin ini ya Sauni-unine. Namanya Jenenge juga acting. dagel ya. Dagel. Jadi ketika tahun 2015 orang pajak datang itu juga dikira pom bensin kayak nggone Soimah, gunung nggone Soimah, apa nggone Soimah, apa semua nggone Soimah, bis nggone Pati, kono nggone Soimah, apa tanah sik nang kono. Silahkan dicek. Dikira aku kok pencucian uang, kono nang Pati kono. Menarik loh, Pak Putut. Iya. Ini kan ocehan-ocehan dia ketika melawak, itu kan fiksi. Fiksi, iya. Tapi Acting. oleh petugas pajak difaktakan, dianggap fakta. Dianggap fakta. Di Instagramku postingan-postingan berarti kan ini. ketok sing goblok sapa toh itu? Ini ora masalah goblok, ini masalah modus. Modus, apalagi hari ini kita tahu kan bagaimana oknum-oknum petugas pajak itu memanfaatkan main mata dengan wajib pajak. Ini kan target-targetnya kira-kira seperti itu kan. Iya. Dia di-pressure dari fiksi dijadikan fakta untuk menekan seseorang supaya diancam membayar pajak yang tinggi, lalu wes rasa oke-oke separuh nih baik. Akhirnya datang itu orang pajak ke tempat kakak saya, kakaknya Mas Koko. Bawa debt collector, Lu. brak meja. Oh ya, Mbak. Serius, Bawa debt collector. bawa 2. Bu Sri Mulyani, Debt collector. ini dengarkan ini. Bawa ke rumah. Orang pajak bawa debt collector. Gebrak meja. Itu di rumah kakak saya. Wes, terus pernah ngomong, yang sebelumnya pernah ngomong, Nek, dapat kiriman surat, Nek, saya orang pajak datang tidak mau menemui. Padahal posisi saya di Jakarta. Jadi kakak saya dianggap menyembunyikan saya. Sampai gitu. Padahal saya live loh di TV tiap hari. Berarti kan tahu kan? Harusnya kan orang se-Indonesia kan tahu, iso dipantau, dicek toh. Tapi kita dapat surat kayak gitu. Dianggap tidak mau menemui. Ngono ki kan bapak kan yo wis sepuh to Mas. Bapak kan ngertine iki bocah golek duit nang paran. Iki ana masalah apa? Bapak kan nggak ngerti apa-apa wong giling parine ngomah kok entuk ditekani wong pajak surat kan pikiran. Anda bisa bayangkan Yang lain. para UMKM yang lain tuh diperlakukan seperti apa. Saya mengalami sendiri. Saya waktu ini dengan salah satu pengusaha di Jogja ya, dia juga bilang, mosok dipaksa untuk memfranchise-kan rumah makannya. Karena itu ada pajaknya sendiri kalau di-franchise-kan gitu loh. Dia nggak mau, saya mau usaha sendiri kok. Mau buka 5, 10, yang penting punya saya sendiri. Enggak, ini Bapak harus franchise. Kok ngatur uripe wong?